sebenarnya kalau dilihat-lihat ya teman-teman ya Bill ya, kayak minggu ini sebenarnya it's a busy week lah actually ya nggak sih, kayak hari Senin aja yang dipantengin kan ada tuh IPO beberapa. Kalau tadi yang dibilang Nemrod Box itu RAM, dia masih anteng ya, hari ketiga ini masih api di arah. Ya, Terus ada yang mungkin bikin jantungan DOOH tuh doh ya kan, pas ya. buka B terus sempat mau arah ya udah akhirnya Terus hari ini, stable gitu kan. ya hari ini di bawah IPO. Hari ini udah sama kayak IPO kayaknya 100 ya. Mm. Ya sama lu mesti action gitu, kalau lu nungguin doang dan jual waduh kegocek nanti. Terus kan Ya, masih ada juga di tire ya, hari kedua oke lah ya, rata-rata sempat arah 2 kali dulu baru Jati, mulai Jati. Hmm. Jati ya. Nah, gue jadi wondering, sebenarnya Jumat juga masih ada ya satu lagi. Nah, kayak ini Bill, kan mungkin kita juga sering lah ya ikut EIPO gitu, pemesanan kan, teman-teman yang retail kan gampang banget nih sekarang pesan lewat tinggal website eipo.co.id. Cuman kalau misalnya dari sekian banyak ya Bill ya, kayak mungkin kita juga harus alokasi dananya nih. Belum tentu kita bisa ikut semuanya juga gitu kan. Nah, lu ada tips nggak sih kalau lu sendiri gitu ya Bill, kayak mana sih yang gua harus pilih, IPO mana nih yang kira-kira punya prospek gitu, jadi kayak menimbang-nimbang harusnya dapet lah hari pertama arah gitu, gue bisa jual cuan. Nah, lu pertimbangan lu apa tuh? Iya. Sebenarnya kalau main IPO ini sebenarnya Jok ya. Ini kan main kalau kita harus akuin ya. Sebenarnya a bit less fundamental Jok. Kalau gue lihat lately gitu kan. Pokoknya apa aja gitu kan. Kayaknya hari pertama bakal sukses gitu kan. Kecuali ya beberapa underwriter lah gitu kan. Yang mungkin punya track record agak kurang nih sejak IPO gitu kan. Langsung ARB gitu kan. Atau barangnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya lu tanya mungkin tipsnya apa gitu kan. Ya kayak kita-kita lah Jok. Misalkan kita kalau mau pesan kita cari-cari dulu nih apa kesana kemari gitu kan info bocor kira-kira nih company-nya bagus nggak ya, itu dulu pertama tuh. Kayak waktu itu kalau lu bisa dapat kayak cuan sih enak banget tuh waktu itu kan punya Pak Prayogo ya kan, IPO saya juga nggak gede-gede amat ya kan. Jadi pertama tuh kita dulu company-nya siapa, ownernya siapa. Nah tapi kan masalahnya yang kedua nggak gampang ya untuk cari tahu ownernya siapa. Kalau yang udah jelas kayak Pak Prayogo gitu kan, atau yang kayak pas apa kemarin PDPP Aguan gitu kan jelas tuh yang gitu kan. Tapi kan kebanyakan kan kita nggak kenal Jok apa Ya, ownernya siapa. Gua rasa dari apa yang IPO minggu ini ya kalau RAM kita tahu lah gitu kan, itu kan udah dari tontonan lu dari kecil lah ibaratnya gitu kan, Punjabi Family gitu kan ya kan. Terus lu udah ada film juga kan, ini RAM. Tapi kan kalau kayak misalnya Tire, Doh gitu kan, atau Jati gitu kan, ya gitu jujur-jujuran aja ngomong ya. Mungkin kita belum pernah dengar siapa ownernya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kan kita harus punya lagi nih cara pilihnya sendiri gitu kan. Nah, kedua juga lu mungkin harus lihat saham yang dilepas tuh berapa tuh Jok gitu. porsi. Kalau saham yang dilepas juga terlalu banyak gitu kan, ya itu mungkin kurang oke ya. Apalagi kalau tujuan dananya itu cuma buat kayak bayar utang atau apa segala macam gitu kan. Nah, ketiga juga menurut gua biasanya orang cari Jok ya, itu underwriternya siapa Jok. Nah, itu penting juga tuh gitu kan. Ini gua gitu kan sama bos kita lagi nih compile data Jok dari selama 2021 sampai sekarang gitu kan, IPO underwriter mana tuh yang track recordnya itu tuh bener-bener bagus gitu untuk pegangan kita selanjutnya, itu underwriter. Nah keempat juga kan biasanya orang lihat nih, kalau gue perhatiin gue tanya orang kiri kanan Jok ya, lu pilih IPO ke apa ya, pasti jawabannya ada warrant Jok. Karena kenapa? Oh, Ya kan? Dia pikir warrant itu kan kayak dapat saham gratis kan, hitungannya kan, secara langsung nih kalau lu pas IPO gitu kan. Nah, orang lihat lumayan nih, oke lah sahamnya mungkin nggak naik-naik banget, tapi kan gue dapat warrant itu bonus kan, kayak gitu. Nah, tapi kan balik lagi, warrant dilihat juga ya teman-teman ya, harga eksekusinya tuh berapa gitu. Kalau harga eksekusinya juga yang kayak terlalu tinggi atau gimana, ya apa apa ini juga kan gitu, karena kita harus jujur-jujuran ngomong lah gitu. Biasanya ikut di IPO hampir pasti aja kayak kalau ada orang ngomong oh gue ikut di IPO ini untuk gue pegang long term gitu kan, biasa sih gue cuma agak-agak ketawa sih Jok, karena gue tahu sebenarnya dia incar cuma arah 2-3 kali juga dia jual gitu kan. Mana ada dia sampai kayak gitu-gitu gitu kan. Nah jadi paling itu sih Jok ngelihatnya kayak gitu. Nah makanya balik lagi sebenarnya kalau mau ikut di IPO menurut gua sih ya harus ini ya, yang penting tahu dulu nih, jangan sampai kayak kita ikut di IPO
perusahaan yang juga quality-nya itu kayak kurang bonafit gitu ya Jok ya. Ini gua mungkin nggak mau sebut gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ada yang IPO belum lama ini gitu kan. Kalau lihat dari company-nya, dari lokasi kantornya juga kayaknya lu punya deh Jok. Gue yakin kenalan lu yang lebih bagus kantornya daripada dia gitu kan, yang bahkan nggak IPO. Terus dari jumlah karyawan, ya kan, dari jumlah karyawan juga kayak masa segini itu IPO ya kayak gitu kan. Ya maksud gua yang kayak gitu-gitu ya harus diperhatiin juga ya teman-teman. The rest sih menurut gua ya lu tinggal betting di underwriter-nya siapa, ini company-nya dari sektor apa, apalagi nanti misalnya nih kayak sektor teknologi misalnya lagi naik, dan apapun yang berbau teknologi ya pasti kemungkinan besar ikut naik sih. So ya bisa dibilang ikut di IPO kan kebanyakan lebih ke iseng-iseng ya Jok ya. Toh lu nggak bisa dapat sampai sebanyak kayak gimana kan. Pesan juga kan kalau di bawah 100 juta ya dapat paling kayak berapa nih tadi yang udah keluar nih kayak Smil ya. Smil keluar nih rata-rata kan orang dapat sekitar 2,5 sampai 2,6% ya kalau lu pesen 99 juta. Kalau dapat di atas itu bahkan kayaknya nggak sampai 1% kayak gitu kan. Jadi ya memang ini buat ini aja lah iseng-iseng lah nyari duit jajan lah Jok di market gitu kan. Tapi untuk memperbesar chance lu menang, perhatiin siapa underwriter-nya, ya kan, company-nya tuh lagi di sektor apa, ya kan, ada warrant apa enggak gitu kan, sama saham beredarnya berapa yang dia lepas. The less the better sih menurut gua ya. Oke, nah kalau misalnya mengenai jumlah saham beredar ya Bill ya, kan mungkin idealnya 20% atau kurang gitu ya, kalau mungkin Ya 30, benar. 35 too much banget. Nah, kalau dari jumlah lembarnya tuh ngaruh nggak sih Bill? Kayak misalnya ada kan yang sometimes terbitinnya total 800 juta lembar, not even 1 miliar, tapi ada yang hampir 10 miliar lembar gitu, total saham keseluruhannya. Menurut lu, walaupun harga sama ya, sebenarnya harganya mungkin cepet gitu. Menurut lu secara psikologi itu berpengaruh atau secara fundamental justru ada pengaruhnya? Ya, kadang-kadang kalau kita lihat apa teman-teman juga kan kalau suka ngeliat itu kan Jok ya, oh kalau saham beredarnya itu banyak tuh langsung wah berat nih kayak gitu kan. Malah kadang-kadang juga yang kalau gue suka perhatiin mindsetnya itu adalah apa contoh nih ya kayak ada emiten gitu ya Jok ya, perusahaan dipegang publik 41% atau 45% langsung kayak wah ini perusahaan mah apa publiknya banyak nih apa gitu. Nah tapi teman-teman harus tahu juga banyak juga owner-owner itu kan pakai nominee gitu ya, namanya disembunyiin under 5%, jadi dia sebenarnya punya 4%, sebenarnya the real public cuma 20 atau 15 kayak gitu kan, ya itu bisa-bisa aja yang seperti itu gitu kan. Nah jadi nggak bisa langsung judge dari kayak oh cuma sahamnya itu berapa gitu. Jadi again balik lagi menurut gua setuju sama lu sih Jok gitu. Yang penting kalau gua sih biasa nyari yang lepasnya di bawah 20% ya Jok ya. Kalau yang di atas 20% ya bisa-bisa aja sih naik ya kan. Tapi ya kita kan balik lagi di IPO ini nggak ada yang pasti ya Jok ya. Lu cuma bisa lebih kayak bahasanya apa ya, memperbesar probability lu ya dengan pakai analisa historical kayak gimana, cari-cari info itu kayak gimana ya kan. Siapa tahu bisa kayak chip Jok. CHIP sih menurut gue fenomenal sih itu Jok. Itu barang IPO sih luar biasa. Itu mau bersaing kayak DMR kali itu dari cepet. Dia udah berapa tuh hari kemarin kayak gue cek 1.600 ya. Gue sampai pikir gila nih IPO keren banget nih, karena kan sementara ini menurut gue gelar paling keren tetap di ADMR ya Jok ya. IPO cepet kayak gitu kan. Terus apa namanya harganya ini, oh kemarin chip udah sempet 1935 Jok, baru berapa hari ini ARB. Oh sama satu lagi nilai nominal juga penting Jok gitu menurut gue ya. Ya kalau nilai nominalnya misalnya berapa 20, tapi company IPO 150 apa 200 ya itu udah kemahalan menurut gua ya kan. Nah terus misalnya kalau misalnya emiten apa IPO nominal cepet, dia IPO cuma 130 150, nah itu lumayan tuh Jok gitu kan. Intinya sih apa jangan cari menurut gua ya yang di atas 3 kali aja menurut gua tuh udah lu agak-agak betting sih gitu, apalagi yang udah way above that sih menurut gua gitu. Korelasinya apa Bill? I mean kayak Ya, karena nilai nominal itu kan kayak modal tercatat si owner tuh berapa Jok gitu loh. Secara per saham tuh dia nominalnya berapa kan, cara nggak langsung ya gitu. Jadi kalau lu jualnya terlalu jauh di atas nilai nominal dia kan ya apa repot ya kan. Gua kalau nggak salah ADM dulu IPO nominal cepet, harga cepet Jok. Jadi lu bener-bener beli di bareng sama dia kayaknya tuh hitungannya kayak gitu kan.
gitu. Jadi menurut gua nilai nominal penting juga sih untuk diperhatiin, itu salah satu yang gua lihat sih gitu. Terus ya lu juga harus cek lah valuasi, kalau yang PI-nya 100 berapa gitu kan, ya juga nggak ini apa nih, Hill mantep juga, iya benar, Hill juga keren sih itu Jok. Dari kayaknya hari pertama, apalagi itu gue penjahatannya kan lumayan gede kan, hari pertama kan orang udah kayak waduh ini kayaknya berat nih, tapi ya along the way apa ini benar-benar pembuktiannya ini ya bagus ya si Hill ya, terus-terus naik kayak gitu. Itu bisa dibilang dibanding sektor nikel yang lain, dia punya tuh jalan sendiri Jok ibaratnya. Nah, oke. Sama tadi satu poin yang tentang Warren Bill yang lu sebut. Sebenarnya kan agak aneh ya kalau misalnya yang IPO-nya cepet, tapi Warren-nya misalnya dia di atas 300, eksekusinya 250 gitu. Ya. Atau bahkan ada yang gope gitu. Sebenarnya menurut lu itu hitungan dari mana ya? Misalnya gue misalnya nih kepo nih, netizen kepo nih mau tahu. Maksudnya ownernya apakah udah berhalusinasi gitu? Gue menganggap nanti someday orang mau eksekusi harga gope, which is jadinya kan mindset si investor retail kan, wah berarti harga harus dibawa lebih dari itu dong, baru ada yang mau eksekusi Warren dong. Atau bagaimana gitu? Jalan pikiran harga tinggi banget. Benar. Sebenarnya bisa aja Jok. Jadi yang kayak tadi lu bilang itu bisa aja benar. Jadi gini, misalnya contoh ada company IPO, dia raising fund cuma 100 miliar gitu kan, atau ya 100 miliar lah anggap gitu kan. Nah tapi dia misalnya IPO di harga berapa? Let's say IPO di harga 200 deh gitu kan. Dan dia kasih warrant 1:1 gitu misalnya kan. Nah itu di harga berapa? Kalau tembus nanti di atas 500 gitu kan. Kalau misalnya nih lu ketemu owner yang dalam tanda kutip jago nih Jok, ya kan, jago, dia sekalian aja barangnya dia tarik apa dari cepek ke 1.000, toh barang kan mostly kan masih ada di dia gitu kan, dari 200 dia tarik ke 1.000 gitu kan. Nah tapi kan warnanya jadi berharga tuh Jok, orang-orang mungkin ada yang subs juga atau apa kayak gitu kan, lu dapet duitnya bisa lebih gede loh daripada IPO-nya, ya kan, kayak begitu. Nah jadi tapi again bukan berarti semua owner ya kayak begitu juga ya dia dalam mindset gitu, tapi benar ya kalau yang lu bilang gitu Jok, apakah mungkin nggak misalnya contoh ada emiten IPO harga itu terus dia set harga warrant di atas, apa berarti itu ke situ? Balik lagi nggak ada jaminan ya teman-teman ya, dan itu juga jangan dipandang sebagai wah berarti ownernya yakin tuh ke situ. No, bisa aja itu emang cuma sengaja buat dikasih aja gitu kan, nggak ada urusan apa-apa sebenarnya nanti, karena buat dia yang penting dapat dana IPO-nya aja gitu kan, ya bisa-bisa aja apa kayak gitu. Makanya apa untuk IPO sih ya teman-teman harus benar-benar analisa baik-baik ya gitu, karena ya memang yang pasti IPO ya pasti emiten yang memenuhi kualifikasi gitu kan. Tapi ya balik lagi ke tujuan pertama teman-teman ikut di IPO kan, rata-rata nih kalau gue perhatiin kan cuma pengen cuan sesuai singkatan IPO kan Jok, instant profit overnight kayak gitu kan. Ya jadi ya kalau yang mau cuan cuma 3, 4, 5 hari ya sudahlah, benar-benar harus ngelihat mana yang kira-kira ini bisa lumayan gitu naiknya kan in short term gitu kan. Jadi perhatiin underwriter-nya, perhatiin company di sektor apa gitu kan, saham yang dilepas berapa ya kan, terus juga sektornya juga menurut gua tuh penting sih gitu. Sama nilai nominal yang tadi gitu. Nilai nominal ya, betul. Kan pakemnya juga tadi yang udah lu sebut ya Bill ya, kalau ada yang di atas 100 juta, biasa chance-nya kalau pesan di bawah 100 juta, kemungkinan by percentage dapat lebih besar. Nah, Betul. jadi ada yang mungkin ajak teman-temannya berapa lah, pakai berapa account sehingga potensi dapat lebih banyak. Ya, teman-teman pada pakai berapa account? Ya kayak teman kita lah Jok, nanti kan katanya mau ikut tuh nanti. Itu dia mau udah siapin 6-7 account tuh katanya tuh. Nah itu, tapi oke lah, ini related sedikit sama MBMA ya yang baru IPO kemarin. Mungkin sentimennya kan ini juga karena pemerintah mau untuk pajak tax holiday ke nikel itu juga mau dikurangin gitu kan. Pajak ekspor untuk yang kandungan nikel rendah mau diadakan. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak MBMA and Group, sebenarnya kan dia juga udah mendapatkan tax holiday. Sehingga peraturan itu kan baru berlaku untuk yang kedepannya, baru mau buka smelter baru gitu, sehingga memang pemerintah ngeram izin-izin untuk yang tambang baru, smelter baru itu karena agak oversupply ya gitu kajiannya gitu, sehingga mending jaga harga bagus lagi karena nanti titik equilibriumnya ketemu, nah itu baru benar-benar diterapin. Jadi memang update terakhir sih Pak Luhut kan menunda ya untuk ini apa Betul. pajaknya.
should be. Jadi sebenarnya chance ya, kalau memang harganya masih di bawah IPO dengan future projectnya, should be it's a chance juga untuk kita masuk ke MBMA sebenarnya. Ya, sama kan memang kan lately kan memang harga nikel agak turunan ya Jok ya. Kemarin kan kayak kalau nggak salah 2 bulan lalu udah sempet, 2 bulan lalu apa bulan lalu ya, sempet udah mau 30.000 gitu kan. Terus ini kan sekarang agak turunan ke 23.000. Dan kalau kita baca report-report kan ini kan mainly orang bilang wah nikelnya tahun ini agak sedikit oversupply. Karena kan ada supply nikel dari Indonesia nih, terutama yang low grade gitu kan. Nah makanya sebenarnya yang pemerintah coba lakukan itu kan juga untuk membatasi tuh Jok. Apa supaya nikel yang supply yang grade-nya tuh kurang itu kan supaya jangan banyak-banyak gitu, karena kita mau nanti kan benar-benar country kita kan terkenal sebagai yang penghasil hilirnya itu udah yang bukan dalam bentuk apa raw itu lagi kan gitu loh. Jadi benar-benar ya sebenarnya ini in the long run ini bagus gitu kan, tapi ya in the short term orang kan sekarang kan ini yang kita bilang Jok minggu lalu kan, sekarang market tuh sangat cepat gitu ya, dikasih berita bagus belum tentu naik ya kan. Naik dikit aja udah bagus gitu kan, cepet banget sell on newsnya gitu kan, tapi dikasih berita jelek sedikit aja, wah itu barang sih bisa kena ARB sih apa berjilid-jilid gitu kan. So memang sekarang apa kalau gue bilang ya, sekarang lu bukan cari saham yang mau naik Jok, tapi jangan sampai lu masuk ke saham yang bakal turun. Nah intinya itu dulu aja tuh. Jadi lu lebih pasang kaki-kaki apa, lebih pasang mode defensif lah menurut gua gitu. Oke, nah sama tentang nikel sendiri kan pemerintah juga mau bikin ala-ala kayak harga acuan ya, kayak London Metal Exchange gitu. Menurut lo ada dampaknya nggak sih Bill? Kayak ya memang kita salah satu produsen terbesar ya, kayak Filipina juga kan one of the biggest ya. Tapi ngaruh nggak sih if kita bisa kontrol, and then maksudnya kan balik lagi tergantung supply dan demand gitu ya. Iya. Menurut gua sih untuk kita bisa bikin acuan sendiri ya balik lagi bisa-bisa aja Jok gitu kan, tapi tetap aja gua rasa market tetap akan patokannya ke yang apa regional punya lah gitu kan. Jadi kalau kayak nikel ya orang akan pakai LME gitu kan, sama kayak di China juga punya acuan coalnya sendiri yang Tsinghua Coal gitu kan atau apa gitu kan, tapi tetap aja yang orang pakai patokannya ya akan ini apa coal itu ya either Newcastle atau Rotterdam kayak gitu kan. Nah, kayak kita punya HBA juga kan Jok, harga batu bara acuan gitu kan. Tapi tetap buktinya kan HBA itu kan hanya diupdate sekali Jok sebulan, ya kan. Sedangkan kalau harga Newcastle kan apa gerakannya kan setiap hari kayak gitu kan. Gitu. Sama kayak amonia udah punya patokannya sendiri, para tekon gitu kan, sama Middle East atau Tampa. Jadi semuanya udah punya. Menurut gua mau bikin acuan sendiri ya bisa-bisa aja. Tapi again balik lagi yang akan orang lihat itu pasti yang patokan dari apa regional kan Jok gitu, internasional punya standar. Oke, ya berarti ya rencana bagus, tergantung eksekusinya aja lah ya. Nanti ada bedanya. Yang ada nanti bingung lagi trader apa nikel itu ya. Oke, ini ada Prajogo, Kobil heat wave di mana-mana, sama apa yang bagus nih? Hubungannya apa ya heat wave dengan saham dan aset? Sebenarnya memang ini yang jadi topik sebenarnya, dan kita rasain lah kayaknya seminggu 2 minggu terakhir ini ya. Gua rasa kayaknya sekarang cuaca memang lebih panas nih dari yang biasanya, meskipun apa lately agak hujan. Nah sebenarnya kan heat wave ini kan teman-teman tahu ini kan udah kejadian bukan di kita aja. Di Thailand kemarin suhu sampai 45 derajat gitu kan. Itu mungkin lu kalau nggak punya minyak lu goreng telur di jalan gitu, mungkin telurnya jadi juga tuh kan kayak setengah matang kayak gitu kan. Nah jadi memang heat wave-nya udah ada di mana-mana. Termasuk ini akhirnya kena kan berapa hari ini di China gitu kan. Nah jadi orang mulai betting gitu kan, apakah ini dengan apa panasnya itu sampai tulisan itu udah scorching Jok, berarti itu udah panas banget gitu kan, udah bukan cuma hot ya, itu udah scorching, berarti udah benar-benar hot banget gitu kan. Nah berarti ini generation power apa di China itu akan butuh dong, namanya juga lu kalau panas ya AC Jok gitu kan hidupin. Nah sama di China itu kan juga yang gede kan hydropower Jok, damnya gitu loh, kayak bendungannya gitu kan. Nah apa kalau sampai cuaca lagi panas Jok, itu dam pasti kan nggak begitu bisa banyak dong, airnya kan kering kan cenderung kan. Jadi akhirnya hydropower punya penetration itu kan jadi nggak begitu tinggi. Akhirnya lu butuh balik lagi ke coal gitu. Jadi emang kalau bener-bener nih heat wave-nya bakal berkepanjangan, which is kalau lu baca dari BMG-nya
Aussie, BMG-nya Amerika gitu kan, mereka pada bilang tahun ini possibility-nya El Nino gitu kan. Nah, itu menurut gua ya demand call bisa naik ya, apa teman-teman gitu. Dan ini kalau terjadi El Nino juga sebenarnya biasanya sih positif ke harga CPO, karena kan berarti supply berkurang. Tapi baik lagi, udahlah ya, jangan melelahkan diri Anda dengan bermain saham-saham sektor CPO gitu kan, karena kayak itu barang mau El Nino mau La Nina kayak sama aja gerak-gerak gitu kan, itu barang gitu kan. Jadi mendingan cari yang apa power play-nya di mana ya. Menurut gue sih kalau yang bener di demand call bakal naik di India di mana, ya harusnya sih oke-nya di itu ya, di apa di call sih. Nah, sama yang tadi ngomongin demand supply juga kan ada yang ini ya, kecelakaan tambang di Mongolia situ. Jadi pemerintah China Ya, kan sementara stop di shutdown 50 juta itu ya. potensi stop produksi 50 juta ton itu. Sebenarnya kan kalau Indonesia sendiri nasional 600 juta, China sendiri miliaran ton. Ngaruh nggak sih Bill menurut lo dengan stop 50 juta ton itu Ya, doang gitu? komoditi itu paling sensitif sama namanya supply disruption, ya kan? So, selama demand-nya itu konstan tumbuh, supply disruption aja, jangankan 5% Jok. Supply disruption 2-3% aja tuh bisa bikin apa harga tuh naik gitu kan. Nah, 50 juta ton ke produksi China memang kelihatan ya mungkin nggak yang sampai gede-gede banget gitu ya. Tapi tetap itu menurut gua something yang meaningful. Kalau masih ingat di tahun 2016 pada saat si China apa ngurangin hari kerja di tambang kalau nggak salah ya 15%, itu impact-nya kan coal luar biasa dari 60 lanjut sampai berapa tuh waktu itu, kayaknya kalau nggak salah hampir 250 sampai 300 kali kalau nggak salah waktu itu kan. Nah, jadi any change in supply selama demand-nya masih konstan itu akan bikin harga bisa apa spike ke atas ya gitu. Jadi memang dengan kejadian di China kayak gini sama heat wave di China sama heat wave di mana-mana Asia, terutama di benua Asia ini, menurut gue itu something yang perlu di note sih. Ini bisa jadi katalis saham-saham coal. Karena balik lagi sebenarnya saham-saham coal itu kan menarik semua ya. Rata-rata valuation-nya ya nggak mahal-mahal banget, memang nggak murah-murah banget juga. Dividennya rata-rata gede gitu kan. Nah, tapi kan yang orang lagi struggling itu untuk ngelihat sekarang stable-nya coal tuh mau di mana sih? 150 kah Newcastle-nya gitu kan? 180 kah atau 200 gitu. Karena balik lagi Jok, semakin tinggi Newcastle yang kategori 1 itu akan impact ke kategori coal kita yang di apa? Kan terutama kan Indonesia kan rata-rata ICI 4, ICI 3 kan Jok. ICI 4, ICI 3 kan harganya paling cuma berapa gitu kan, nggak sampai di atas apa 100 gitu kan. Jadi kita butuh Newcastle tuh harganya juga tinggi gitu. Nah, jadi makanya hopefully dengan demand-nya ini pada naik karena lagi musim panas gitu kan. Ini apa harusnya bisa ngebantu call stabil di 180, 200. Harusnya menurut gue itu bagus sih untuk saham-saham call. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya Jok ya, kita sendiri kan ngelihat gitu kan. Saham-saham komoditi ini ya memang berapa bulan terakhir ini kan kayak gimana ya, harga komoditasnya naik, dia nggak begitu naik, tapi harga komoditas sekali turun dia langsung turun kayak gitu kan. Nah, menurut gua penurunan harga komoditas ini simply karena orang masih takut ekonomi global tuh bisa resesi gitu kan. So kalau emang kita benar bisa soft landing seperti yang The Fed mau, itu akan bagus banget buat ekonomi kita. Ini kan tadi kan udah lihat ya, laporan inflasi Amerika udah keluar tadi jam 7:30 gitu kan. Rata-rata numbernya sih broadly in line lah with expectation. Tapi CPI year on year-nya tuh 4,9% versus 5% nih. Jadi akhirnya udah turun ke 4 handle. Nah, nanti apa berarti nanti inflasi Mei kan keluar di Juni. Inflasi Juni keluar di Juli. Itu kita bakal ngelihat harusnya inflasinya tuh akan turun drastis, Jok. Karena inflasi US tahun kemarin itu base paling tingginya itu di kalau nggak salah di Juni sama Juli gitu. Itu kalau nggak salah 1% sendiri sebulan 1%. Nah, ini nanti kan bulan Juni Juli ke depan ini kan nggak mungkin setinggi itu kan. Jadi lu bisa lihat inflasi itu bisa handle 3 udah 3 point something dalam 2 bulan apa ke depan. Jadi harusnya the Fed-nya bisa lebih santai gitu kan. Dan kita sendiri kan ekonomi kita kan Fahrul kan bilang kan kalau tetap ekonomi suku bunga Amerika kayak gini nggak naik-naik lagi,
BI itu bisa cut rate di kuartal 3 satu kali, sama di kuartal 4 satu kali. Nah, kalau ini kejadian, menurut gua ini akan sangat bagus untuk sektor yang lagi manggung nih beberapa hari terakhir ini. Kan kita dari dulu juga selalu view-nya termasuk yang positif ya Joknya di properti, karena buat kita downside-nya tuh hampir udah nggak ada. Sahamnya 10 tahun di sini-sini aja gitu kan. Harga tanahnya, harga asetnya sebenarnya NAV-nya naik, diskon NAV-nya udah dalam banget gitu kan. Nah, dengan nanti suku bunga turun, ya kan, menurut gue ini bisa create tailwind nih untuk demand properti. Jadi nggak heran kalau sektor properti mulai berapa hari ini kan mulai gerak ya Jok ya. Apalagi belum banyak nih yang punya gitu Jok. Foreign mungkin kayaknya nggak punya. Local fund pun kayaknya yang punya bisa dihitung pakai jari. Kalaupun punya paling weightingnya masih underweight. Itu kan paling baru punya berapa? 1% gitu kan, apa 0,5%, apa 2%. Jadi masih kecil, jadi mereka masih bisa nambah lagi nih alokasinya. Iya betul, properti benar sudah ada beberapa justru yang udah naik hampir 20% ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ya kalau yang mungkin mau profit taking ya tergantung lah view-nya. Kalau pendek mah sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau yang mau untuk hold longer term ya coba lihat point entry-nya dulu. Kan dia mungkin agak koreksi dikit mana entry-entry yang bagusnya. Ya. Ini ada yang dan Nibram nanya MPMX, gue jadi gatel nih pengen ngomong. Ya. Kono tuh, nah gantian tuh teman-teman tuh. Barang favoritnya Jogi itu MPMX, Bevin. Nah, MPMX iya dia data penjualan motor kan memang April karena short banget kan waktu hari kerjanya 14 hari doang, jadi sebenarnya penjualan dia 300 ribuan unit agak kelihatan turun month on month ya karena biasa normalize-nya dia kan almost 600 ribuan sebenarnya, tapi kalau total per kuartalan itu kan 2 jutaan, jadi sebenarnya kalau full year masih bisa almost 8 juta, itu bagaimanapun juga masih lebih baik karena di atas 6 juta tuh cukup bagus. Nah, untuk MPMX sendiri dia penjualan sebenarnya kuartal 1 masih naik tuh 40% di penjualan motornya secara unit gitu ya masih naik. Dia punya segala segmen juga sebenarnya agak naik sih, servis, suku cadang, terus udah gitu MPM rent-nya sendiri itu juga naik semua double digit ya, belasan persen gitu. Cuman memang agak di bottom line-nya turun kan. Salah satunya karena dia punya investment di Karo kan, kemarin itu 25 juta dolar kan. Dengan adanya penurunan rupiah itu juga jadi ada sebagian yang kayak nilai investasinya turun ya kan karena selisih rupiah itu. Terus udah gitu juga memang MPM Rent karena 51% di hold Karo, jadi dia tidak konsol full 100% labanya ke dalam MPMX. Jadi itu agak dia cuma proporsional kan, hitung 49%. Nah itu juga dibandingkan tahun sebelumnya jadi agak ada penyesuaian itu sehingga terkesan turun. Tapi kalau memang dari pendapatan penjualan itu sebenarnya masih good ya. Tinggal nanti teman-teman pantengin nih, yang penting itu kan tanggal 24 ini kan RUPS biasa yang ditunggu dividennya. Dividennya itu bisa berapa banyak? Manajemen kan guideline 40% minimal dari laba bersih IPS. Mungkin aja memang biasa pakemnya kan dilihat berapa persen dari IPS, tapi sebenarnya dia punya cash reserve 400 perak lebih. Jadi kalau by historical dia kan bodo amat dengan berapa persen dari laba. Bagi mah bagi aja, as long gue jaga cash reserve gue masih sekitar berapa 1,2 T atau berapa 1 T, nah masih di situ-situ kan. Nah since ini cukup banyak 400 rupiahan, nah itu teman-teman kalkulasi sendirilah kira-kira dia bisa di berapa gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman perhatiin. Memang agak karena sempat naik tinggi juga mungkin yang sama sektor otomotif, jadi koreksinya juga agak koreksi, dan sekarang 2 hari ini baru mantul sih. Jadi ya teman-teman lihatlah, dia memang di trading kan juga sebenarnya masih lumayan dapat potensi cuan ya. Gitu. Terus apa lagi? Oh ada yang nanya ini juga, Bill, wins-nya ada update nggak tuh? ya sebenarnya kalau wins, sebenarnya menurut gua nggak ada update yang kayak gimana-gimana ya. Paling teman-teman cek aja kalau nggak salah 2 malam yang lalu ya, itu tuh Tidewater yang the largest OSP player in the world gitu kan, itu udah keluarin tuh laporan keuangan gitu kan. Nah kita bisa lihat waktu itu revenue-nya naik lumayan loh, mungkin naik 70% year on year ya kan. Nah earnings-nya juga dari rugi balik jadi cuan tuh 10 juta USD gitu kan. Nah market cap-nya
Tidewater tuh kalau nggak salah sebenarnya sekitar 2,5 miliar dolar ya, mungkin 2,4 2,5 miliar dolar. Jadi kalau dirupiahin mungkin itu sekitar 36 T gitu kan. Dan di first key kemarin labanya cuma 150 M berarti kurang lebih gitu kan. Nah berarti orang bilang wah ini mahal dong sebenarnya kalau di setahun PI 60 gitu kan. Nah menurut gue sebenarnya ini tren yang sama Jok, season nelitinya tuh sama kayak si Wintermar. Wintermar juga kemarin Q1 kan sama, ya kan? Mereka juga cenderung lebih slow gitu kan, karena memang itu mungkin masa-masa di mana ya mungkin lagi pergantian tender gitu kan atau apa kayak gitu kan. Sama kemarin pun Tidewater itu bilang gitu kan, ya mereka kapalnya mereka lagi banyak yang docking, lagi banyak yang mungkin lagi nyender istirahat dulu kan diperbaik-baikin karena udah kerja lama kemarin gitu kan. Nah tapi abis ini rates-nya tuh bakal tinggi gitu kan. Itu kemarin gue cek di Fernley punya report gitu kan, yang setiap bulan diupdate harga rates ya gitu ya. Itu rates di APAC gitu ya, di Asia Pasifik itu udah naik, udah mendekati balik 2013 2014 loh gitu. Jadi sekarang justru ini adalah momen yang ditunggu nih rata-rata sama semua pemain OSP gitu kan. Kontrak lamanya berakhir, sekarang ganti kontrak yang baru. Nah tapi dari kontrak lama kontrak baru kan ada namanya time gap gitu kan. Time gap dalam artian setelah kerjaan kemarin kapalnya harus di docking dulu kan, di maintenance dulu gitu kan, udah ready baru dipekerjakan untuk proyek yang baru gitu. Jadi menurut gua sebenarnya semua kalau di OSP gitu ya, menurut gua story-nya semua masih intact kok gitu. Ya tapi memang kalau bahasa Willy gitu ya, ini main untuk bener-bener orang yang bahasanya harus ngerti gitu cara bisnis di sektor ini tuh kayak gimana gitu loh. Bukan yang kayak consumer good job. Nah, segini kuartal 1, kuartal 2, segini kuartal 3. Enggak begitu. Ini tergantung nih, kontrak selesai di mana. Nah, lu bisa replace nggak kontrak yang lama ini dengan kontrak yang baru gitu. Nah, Tidewater sendiri kemarin bilang kontrak baru mereka mereka cuma mau kalau bisa prefer 7 bulan aja. Jadi mereka nggak mau di lock panjang-panjang lagi gitu. Nah, nanti menurut gua justru tandanya sektor ini udah picking pas kapan? Kalau pemain-pemain gede udah berani locking jangka panjang. Karena kenapa? Berarti mereka sendiri udah mulai ini Jok, khawatir. Oh, ntar kalau gue nge-lock jangka panjang, rate-nya keburu turun kan gitu. Nah, jadi makanya kayaknya mereka sign-nya nanti justru mau picking pas kapan? Pas mereka udah mulai berani locking jangka panjang semua. Nah, itu berarti mereka dari OSP player udah kayak, oh ini berarti udah nggak lama lagi trend rates itu udah nggak bisa naik-naik tinggi banget lagi gitu. Oke, berarti masih inline aja ya. Memang ya. Yang mengerti istilahnya gitu banget. Oke, nah tadi lo nyinggung consumer bill, gue jadi ingat kalau misalnya data UBS dia kan estimate ya, since nanti mendekati pemilu dengan ya target lah berapa kandidat, berapa di pilkada, terus udah gitu perputaran uangnya kan akan ada additional 170 triliun gitu yang di-spend, berarti itu equal to 0,8% dari total GDP kita. Nah kalau misalnya sebelumnya kemarin ya gue juga dengar kata ekonom gitu kan, salah satu ekonom inilah Chatib Basri gitu kan, dia memang pertumbuhan GDP Indonesia itu siapapun pemimpinnya itu harus dipush ke angka 6% karena itu untuk menghindari nanti middle income trap gitu ya di masa mendatang di Indonesia. Ya kalau hanya kan ya gitu-gitu aja nanti kebanyakan spendingnya tapi nggak banyak saving jadi nggak naik kelas gitu, masih aja negara berkembang. Nah, cuman memang satu sisi naikin saving secara masif gitu pendapatan kan juga sulit ya. Nah salah satunya balik lagi yang bisa diupayakan adalah hilirisasi. Makanya dengan adanya added value mungkin ya dari nikel menjadi barang jadi, kalau kita bisa mungkin bikin baterainya, mobilnya bahkan. Nah itu baru gitu untuk ke pertumbuhan GDP kita gitu kan. Nah kalau misalnya menurut lu Bill dari 170 triliun yang ada dulu deh gitu ya sebelum kita sampai added value, hilirisasi dan lain-lain, menurut 170 triliun ini nendang nggak sih untuk sektor consumer itu benar-benar bisa bergerak gitu? Menurut gua ya itu segitu sih nendang Jok. Kalau kita masih ingat ya cerita beberapa tahun lalu ketika budget infrastruktur ditandatangan aja Jok kayak 200 triliun atau berapa subsidi BBM dialihin berapa berapa puluh ratusan triliun gitu kan. Waduh, itu kan market langsung respon, itu kan
juga positif Jok gitu, karena dianggap ya ini bagus nih sebenarnya gitu kan. Nah jadi apalagi sekarang pemilunya udah deket ya kayaknya Jok ya. Pemilu itu nanti mulai Februari 2024 ya kalau nggak salah ya gitu kan. Nah jadi udah deket, udah nggak lama lagi loh. Ini mungkin sekarang udah bulan Mei, berarti kita tinggal 7 8 bulan lagi gitu kan. Nah, jadi menurut gua apa setiap pemilu itu selalu tahun yang bagus Jok buat domestic consumption gitu kan. Apalagi makin banyak pasangannya Jok yang maju makin bagus Jok gitu kan, karena berarti semua kan harus keluar gitu kan. Nah, so far kan kita udah lihat beberapa partai udah mulai keluarin dukungan gitu ya. Ya kalau kita tahu kalau partai incumbent gitu kan sudah supportnya kan ke Pak Ganjar gitu kan. Terus juga kita lihat dari partai kayak Nasdem dan teman-temannya itu udah support kan Pak Anies gitu kan. Nah tadi kita baru lihat ya kan, tadi sore kalau nggak salah ada pengumuman ya, PKB sudah endorse itu Prabowo, ya kan, PKB Gerindra berarti kan. Nah sekarang itu tinggal nanti Golkar mungkin kemana gitu kan arahnya gitu kan. Nah tapi menurut gua berarti kita akan punya 3 pasang nih Jok, petarung di Pilpres kali ini gitu kan. Dan again yang tadi gua bilang Jok, semakin banyak Jok yang maju semakin bagus, apalagi kan nanti caleg ada juga Jok gitu kan, DPD apa segala macam, wah lebih banyak lagi gitu kan. So tahun ini harusnya tahun-tahun yang bagus lah buat retailer gitu kan, juga kan itu bagus Jok, Era gitu kan, terus juga mungkin Mapa, menurut gua ini tahun yang bagus sih untuk retailer sama domestic consumption sih. Dan kalau tanya nendang nggak, menurut gua 180 itu nendang sih Jok gitu, karena itu yang tadi lu bilang kan represent 0,8% Jok. Lu GDP lu dari 5 ke 4,2 aja itu udah berasa kayak drop banget gitu loh. Ya. Oke, kalau misalnya ini jadi ingat dulu ada yang statement berpikirnya, oke, orang cetak-cetak poster pilkada, berarti kertas bagus dong. Menurut lu itu mana ada hubungannya nggak, Bil? Menurut gue sih belum pernah terlalu ngeliatin ya gitu ya Jok. Tapi menurut gue emiten kertas itu tuh lebih cenderung ini benchmarknya kiblatnya nanti ke China Jok. Demand global tuh kayak gimana? Kan di sana ada harga Blitzkrieg, paper sama segala macam, mereka kan ikutin situ Jok. Kalau demand cuma kertas buat apa gitu, billboard apa segala macam gitu, menurut gue kurang lah ya udah ya. Apalagi yang kita tahu sekarang Jok, campaign itu kan di Instagram gitu kan, campaign itu di mana di Twitter, di Facebook gitu kan, kayaknya udah nggak begitu zaman kali ya campaign pakai kertas itu, kayaknya masih pakai kertas ditempel tuh cuma sedot WC Jok di tiang listrik tuh, masih pakai kertas tuh kayaknya. Kalau yang lain sih gue lihat udah nggak ada yang pakai kertas deh, kayaknya udah jarang gitu loh. Ya. Oke. Ya. Oh ya, ini benar nih. Mixology. Rebalancing itu kapan ya? Nah, rebalancing ini kan should be tanggal 12 ya, Bill ya. Nah, lu ada jagoannya nggak nih? Siapa yang bakal masuk? Balancing Goto sih Jok, harusnya Jok. Di Stemno harusnya masuk Jok, ya kan? Harusnya Goto tidak mengalami nasib seperti barang lu dulu Jok, MTech gitu kan, yang berkali-kali ter-PHP MSCI nggak masuk gitu ya Jok. Tapi Goto sih harusnya kali ini masuk Jok, karena liquidity-nya udah ada, market cap-nya juga udah sizable gitu kan, so harusnya masuk. Apalagi di Mei ini itu kan termasuk rebalancing yang major ya di MSCI kan, yang major itu di bulan Mei sama bulan November, yang quarterly kan biasanya Februari sama Agustus tuh nggak begitu gede, so harusnya memang lebih banyak perubahan tuh di bulan Mei atau November gitu. So di Stamina harusnya di Mei ini harusnya rebalancingnya Goto sih harusnya sih masuk sih, jadi harusnya bisa kayak sentimen positif, mungkin bisa balik ke kemarin paling tinggi berapa ya, 130-an ya, yang berapa bulan kemarin itu kan gitu. Nah, Bill, kalau misalnya bagi teman-teman nih yang penasaran kayak sebenarnya kalau untuk masuk indikator MSCI, volume turnover kan penting, tapi market size penting, cuman kayak labanya penting nggak sih? Since Goto ini kan sebenarnya belum cetak profit gitu. Kayak itu jadi satu indikator juga nggak sih? Ya. Jadi emang untuk nebak MSCI itu nggak gampang ya, teman-teman. Jadi makanya setiap mau MSCI kan teman-teman mungkin lihat preview, ini masuk, ini keluar. Tapi untuk rate kebenarannya kan nggak 100% benar gitu ya. Karena memang ini suatu hal yang nggak bisa ditebak gitu kan. Karena kalau bisa ditebak, barangnya Jogi dulu MTech tuh pasti udah masuk harusnya berkali-kali itu. Ya kan? Kalau perlu masuk keluar lagi Jok, saking nggak masuk-masuknya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya
kurang lebih mereka tuh punya beberapa apa bahasanya, requirement teman-teman. Nah, ini biasa diupdate setiap tahun teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri tuh. Namanya di MSCI metodologi tahun berapa. Misalnya MSCI metodologi 2023. Di situ teman-teman bisa lihat. Ada tulisannya kok. Size, market cap. Kalau di develop market tuh mereka cari market cap berapa. Size kalau yang di emerging market tuh berapa. Gitu kan. Nanti dikasih tahu tuh mereka cut off-nya tuh biasa 10 hari kerja terakhir di bulan apa. Nah, itu bisa diambil acak tuh random di hari itu tuh apa market cap-nya di cut off waktu itu. Jadi setiap tahun itu berubah Jok cut off-nya. Mau yang middle cap, kan ada MSCI yang mid cap, MSCI yang small cap, yang big cap itu tuh ada. Semuanya tuh requirement jelas. Jadi mereka termasuk yang transparan juga ya. Bukan yang kayak apa nggak tahu tiba-tiba ya nggak masuk aja gitu kan atau kayak enggak. Sebenarnya udah ada requirement jelasnya gitu kan. Nah, market cap-nya pun hitungannya beda teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan market cap 100T, lawannya perusahaan market cap 50T. Tapi yang 100T ini floating sahamnya cuma 5% di public. Which is berarti dia floating market cap cuma 5T kan. Yang 50T, meskipun market cap-nya lebih kecil nih, tapi dia floatingnya 30%. Berarti 15T floating market cap dia. Kemungkinan besar yang masuk dia. Gitu. Karena MSCI juga menghindari saham-saham yang nggak liquid atau floating market cap-nya nggak gede itu bisa masuk. Gitu. Nah, jadi memang banyak hal teman-teman yang bisa dilihat, tapi kurang lebih kalau teman-teman mau pelajaran itu tuh ada MSCI metodologi update dan itu biasa diupdate setiap tahun. Gitu. Tanggal-tanggal rebalancing pun teman-teman harusnya udah tahu hari apa aja. Jadi habis nanti Mei ini, Agustus nanti kapan apa itu sebenarnya udah ada tertera kok gitu di situ. Oke, ya berarti chance-nya bisa teman-teman lihat di situ ya seberapa besar. Ini apa inovatif. Om Sandi ikut nyawapres nggak? Wah, ini sebenarnya menarik ya Bill kalau nextnya kita ajak siapa research kita atau ahli politik mungkin nanti untuk kita bahas peta politik dan IHSG ke depannya gitu kan. Ya, karena menurut gue capresnya udah kelihatan Jok. Capresnya udah kelihatan. Yang belum kelihatan siapa cawapresnya kan gitu kan. Apakah Pak Erick Thohir gitu kan nanti kan atau Pak Sandi kayak gitu kan atau siapa banyak pilihan lain gitu kan Ridwan Kamil gitu kan dan segala macamnya masih banyak nama di luar sana. Jadi menurut gue capresnya udah ketahuan tapi sepertinya orang akan lihat kandidat siapa yang potensi menang juga salah satunya dari siapa cawapresnya gitu. Nah, lu punya nama tertentu nggak Bill? Ya. Wah, kalau kita ada nama tertentu kita beli sahamnya Jok. Yang related. Tadi skill. Oke, tadi di situ tuh apalagi ya? MDKA tadi ada nanya. MDKA gue coba ini ya proportional revenue-nya gue coba breakdown bener nggak deh, Bill nanti menurut lo? Kayak dia kan 70% masih dari nikel, terus udah gitu persen gitu almost 20% dari emas, 10% di copper. Is it true? Ya, memang makanya orang bilang kan MDK sebenarnya lebih ke nickel play, Jok. Kebanyakan lebih ke nickel play. Karena emasnya pun kan ini kan lagi yang nunggu yang Pani ini jalan dulu kan, gitu. Jadi ini bukan Pani yang pick 2 ya teman-teman. Ini memang dia punya Pani gold sendiri, jadi yang terbalik gitu kan. Nanti dibilang oh Pani punyanya ini juga gue kan. Kalau Pani punya Pak gue nama Pak Salim gitu ya. Jadi ini Pani gold gitu kan. Copper dia juga punya kayak Wetar 7 Bukit kayak gitu kan. Nah memang ini yang masih ditunggu nih productionnya tuh apa bisa berapa. Jadi benar memang in short term MDK is a nickel punya proxy sebenarnya gitu. Itu benar sih, Jok. Oke. Nah, dari situ ya. Nah, jadi teman-teman gitu. Jadi membayangkan dia mungkin lebih relate ke pergerakan harga komoditi siapa nikel ya itu akan lebih masuk akal. Melihat coppernya gitu. Since memang judulnya copper gitu company-nya tapi since revenue-nya dikit nah jadi sensitivity-nya juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah, ini sama kayak Antam lah, Jok. Aneka tambang. Orang pikir emas kan. Tiap emas naik, oh beli Antam. No. Secara ini yang ngedrive laba, Antam tuh nikelnya, bukan apa emasnya, teman-teman, gitu. Ya, nah, tadi gue kayaknya lihat sekilas ada yang nanya, ya harga emas kan sebenarnya udah naik ya, udah di atas 2.000 dan sebenarnya udah lumayan hampir mendekati inilah dalam setahun
terakhir itu. Nah, cuman memang kenapa ya, maksudnya ini akan terreflect lagging gitu, misalnya di kuartal 1, kuartal 2 baru kelihatan, atau sebenarnya ada something nih. Oke, kayak tadi lu bilang Antam kan lebih ke dan dia juga mungkin minersnya nggak terlalu gede gitu kan, kayak Merdeka juga mungkin cuman ya nggak sampai 20%, atau sebenarnya ada faktor lain gitu Bill yang membuat harga saham-saham emas ini sebenarnya belum terbang gitu. Ya, sebenarnya ini fenomena bukan cuma kejadian di Indonesia ya. Lihat ya, meskipun harga emas sekarang udah dekat all time high, tapi di emiten-emiten emas di US pun itu kalau bisa ditrack tuh dari ETF itu kayak GDXJ ya apa Gold Junior Mining Index apa segala macam, itu juga rata-rata barang-barangnya belum pada naik sampai gimana juga. Teman-teman bisa cek juga tuh harga saham emas di luar kayak Newcrest gitu kan, apa segala macam itu pada belum gimana juga. Karena balik lagi Jok, sekarang orang lihatnya masih gold itu sebagai risk averse play gitu kan. Orang terus banking baru naik, apa baru naik kayak gitu kan. Jadi lebih kayak more like a hedging gitu kan, ketimbang kayak sustainable market gitu kan. Tapi ini yang interesting ya kan. Kemarin apa gue ada lihat salah satu gambar menurut gue, bener juga ya. Setiap the Fed itu naikin suku bunga dan rates-nya itu udah peak, dalam artian nggak naik lagi, ya kan? Itu gold cenderung mulai outperform tuh. Nah, tapi dia benar-benar akan outperform itu kapan? Pada saat the Fed-nya mulai cut rate dari yang dia level peaking itu. Nah, itu biasa emasnya tuh mulai rally-nya tuh kenceng banget kayak gitu. Karena kan biasa kan orang anggapnya Jok itu berarti stimulus kan. Berarti kan kalau ada stimulus leading to weaker dollar ya kan. Weaker dollar kan usually kan translate-nya ke higher gold price gitu. Jadi menurut gua sekarang ya gold itu masih dianggap sebagai risk averse play. Gitu kan, lihat deh. Sekarang gold kalau naik itu kan berita ada ini Jok. SVB, goldnya naik, sahamnya turun gitu kan. Kemarin First Republic Bank, Westpac, apa segala macam baru tuh pada naik semua kayak gitu kan. Tapi begitu things going well, emasnya kan masih agak turun. Tapi balik lagi di harga emas kayak sekarang, menurut gua sih sooner or later you will see gold itu break all time dan benar-benar akan sustain bull marketnya. Apalagi once nanti the Fed misalnya cutting rates ya menurut gua gitu. Jadi ya apa again komoditinya call-nya udah benar, tinggal kita tunggu aja nih sahamnya untuk ini. Karena yang kejadian nggak cuma di sini, even di US pun saham-saham emasnya itu belum sampai yang apa outperform kayak gimana gitu, meskipun harga emasnya kayak gini. Ya, sama yang kayak kemarin berita-beritanya kan tentang ini de-dollarisasi gitu kan, yang dimana orang nggak mau pakai lagi dolar sehingga melemahkan mata uang. Itu masih lama lah kayaknya. Itu masih lama kayak teman-teman. Kan teman-teman udah punya, yang masih muda udah punya anak sama cucu, I think dolar masih akan jadi yang dominan sih teman-teman. Selama negara-negara utangnya masih in dollar gitu ya, ekspor impor masih pakai dolar gitu kan, menurut gua sih untuk de-dollarisasi itu kayaknya lebih strong di wacana daripada di actual apa resultnya Jok. Ya, memang perlahan akan turun lah penggunaan dolar gitu, tapi to call de-dollarization dolar itu bakal jatuh atau kayak gimana ya gua rasa belum ya gitu ya. Tapi kayak dolar mungkin turun nggak proporsinya, ya itu pasti akan turun over the time ya kan. Melemah mungkin nggak, mungkin aja, tapi bukan yang kayak tiba-tiba apa hilang gitu dolar gitu, nggak mungkin sih Jok, karena itu butuh puluhan tahun mungkin untuk benar-benar lu ngedongkel dolar dari nomor satu currency. Selama negara-negara global utangnya masih pakai dolar, apa semua dolar, ya itu kan gitu loh. Harga Bitcoin aja masih pakai dolar Jok, yang paling lucu kan, ya kan, orang bilang Bitcoin pengganti dolar, lu di bursa aja harganya masih pakai dolar gitu kan, juga sebenarnya kan gitu, $29,000 kayak gitu kan. Ya, memang ini mekanisme lah. Oke, ini ada udah apa? Imas adem-adem naik 200% nggak nyampe setahun. Wah, ini maksudnya mau pamer atau apa nih? Cuan Imas ya nih. Iya. Ya. Sebenarnya ya kalau itu sih kita udah ini Jok ya. Kita udah cuma bisa tepuk tangan aja Jok, luar biasa gitu kan. 21 hari kayaknya tuh hijau terus. Udah ARB pun tutupan bisa dimakan ke atas gitu kan sama broker yang ya inilah gitu kan. Ya jadi menurut gue yang kalau kejadian kayak gini teman-teman ya ini kita anggap sebagai fenomena market lah gitu ya. Tapi memang sebenarnya secara kinerja imasnya memang bagus sudah nih, kinerja udah bagus, ditambah gimmick bukan gimmick lah, ditambah berita-berita story kan Jok, ya kan Mercedes, mobil listrik ya
it's a combination. Tapi kalau lu tanya gue, apakah nggak semua sentimen itu bikin bukan arah, bikin naik sampai 21 hari ya? Gue rasa ada hal yang lain yang mungkin kita nggak tahu kenapa dia bisa hijau sampai 21 hari gitu. Benar. Yang naik Ini lucu. Yang bukan emas benar. itu benar. Ya naik ternyata emas bukan. Ini. Kalau teman-teman lihat juga sebenarnya kayak tadi kan mungkin beberapa saham tuh pasti lumayan bagus ya, ada aja yang outstanding kayak IMAS, HIL gitu ya. Konsisten lah, maksudnya dia bisa lumayan midterm kan, bukan yang kayak IPO 2-3 hari kabur gitu. Nah, cuman memang kecenderungannya kalau kita lihat 10-20 tahun terakhir, Mei itu memang agak potensi untuk koreksi ya gitu. Karena kan sempat awal tahun naik juga. Nah, fenomena ini kalau kita lihat sebenarnya ini justru bisa teman-teman manfaatin untuk beli sih, terutama mungkin kalau yang related ke IHSG ya lebih yang ke agak big cap ya. Nah, nanti timelinenya di Agustus itu dia naik lagi tuh sampai Agustus. Nah, September itu turun lagi tuh, ada momen turunan lagi. Bisa aja balik ke titik level di Mei lagi, bisa sampai sedalam itu atau enggak gitu ya. Ini kan kita sekarang level 67, 69 masih aja bolak-balik di situ. Yang kebayang kan range-nya masih di sana. Nah, kalau nanti September turun lagi, ya Oktober, November, Desember naik lagi sampai Januari. Jadi ya cycle gedenya mungkin kayak gitu. Mei agak koreksi turun, Agustus bisa naik, September koreksi lagi karena kan udah sempat naik dulu gitu ya, 2-3 bulan. Nanti Desember naik lagi, Januari, Februari koreksi lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ada yang mungkin panik atau khawatir, sebenarnya ini fenomena yang terjadi 20 tahun terakhir kali, kurang lebih kayak begitu. Cuma memang tinggal barang apa dan berapa besar turunnya, naiknya. Ya seperti gitu ya, Bill ya. Sebenarnya fenomenanya udah kira-kira. Nah, oh ya, maksudnya lama amat Agustus ya. Memang itu fenomena setahunnya lah. Cuman kan di tengah-tengah itu bisa Iya, tapi ya benar. Jadi ya sebenarnya nggak ada patokan khusus juga ya teman-teman, itu kan pattern, history seperti itu. Tapi ya kadang-kadang bisa aja apa terjadi tidak sesuai histori. Contoh Desember selalu hijau 20 tahun terakhir. Tahun kemarin ya kan kita kena prank semua kan, Desembernya malah merah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus, kita kan hanya melihat probability itu seperti apa gitu kan. Kalau kita udah tahu pasti ya teman-teman ya apa udah apa ini kan nggak usah belajar apa ngeliatin apa-apa gitu loh. Ya, oke. Nah, ini untuk penutup Bill, mungkin Stefanus nanya Cars. Gimana Cars? Apakah ada update? Dia kan since otomotif juga gitu. Jadi seharusnya labanya juga quite good ya kalau dilihat. Cuman harganya agak masih cenderung lumayan nih di area-area bawah 80 awal kan. Ini good chance untuk buy atau gimana Bill? Nah, pokoknya kalau Cars sih fundamentally improving lah ya Jok ya, lu bisa lihat itu dari laporan keuangan apa improving gitu kan, ditambah rumor sana rumor sini yang teman-teman mungkin udah sering baca dari tahun lalu gitu kan, oh mau ada ini mau ada itu gitu kan. Tapi sementara saham ini sebenarnya lebih cocok untuk trading dulu ya Jok ya, setiap 78 80 lu beli gitu kan, nanti 87 90-an jual, udah sementara di tradingin dulu aja teman-teman sampai nanti ketemu katalisnya muncul nih yang ditunggu-tunggu orang, nah baru deh habis itu ride the wave gitu. Oke, ya, ya mudah-mudahan menjawab ya teman-teman semua. Nanti kita thank you banget nih Bro Billy, thank you teman-teman semua udah menyempatkan sampai jam 9 lewat. Nanti kita ketemu lagi besok ya dengan teman-teman yang lain, ada Glenn, ada Tere atau Hans. Oke, bye bye teman-teman. Malam.